Buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam. Supaya Otomax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan pindah jam tayang nih dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di My City, My TV. Pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 11 Juli 2012. Sudah di depan mata. Dan kami hadir untuk memberi Anda kesempatan mengawal proses ini sejak awal hingga saat pencoblosan nanti. Karena Anda, warga Jakarta, yang akan menentukan siapa yang paling layak untuk duduk di kursi DKI 1. Saksikan terus Menuju Jakarta 1 bersama saya, Bang Yos. Dan saya Sandrina Malakiano, setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di JAK TV. Masih di acara Medika Natura Malam, yaitu masih bersama narasumber kita yaitu Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa herbal, tanpa jamu, tanpa pijit, dan juga tanpa suntik ya. Anda langsung mungkin, saya ingatkan buat Anda yang ingin datang, langsung datang ke Terapi Kolbu, yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di call center di 02185820209 atau di 02185000413 atau di 02170580381. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif malam hari ini, langsung mungkin berbicara dengan Ustadz Sony Sutrisna, kami buka line telepon kami di 02151551111. Nah, Ustadz, ngomong-ngomong tentang masalah kusyuk dan doa dan juga penyakit, sebenarnya ada nggak sih kaitannya atau mungkin hubungannya antara kusyuk dan sakit atau penyakit? Jelas ada ya. Sebab begini, seperti diturunkan sholat ini kan tujuannya untuk supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Pada umumnya manusia-manusia yang doyan melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu biasanya syarat dengan stres, cenderung dengan stres. Saya ambil contoh sebagai begini. Keji dan mungkar ini kan dekat dengan dengki katakanlah. Orang akan melakukan suatu perbuatan keji, suatu perbuatan mungkar apabila dia dengki dengan seseorang. Nah, orang yang dengki itu pasti kepalanya tegang. Ya, orang yang dengki, ya. Keji dan mungkar juga bisa iri. Kalau kita iri atau jealous sama orang ya, itu pasti kepala kita tegang. Atau sombong, ya, atau buruk sangka, pasti tegang. Nah, ketegangan-ketegangan ini akan dapat mengakibatkan seseorang memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik. Sebab apa? Sebab energinya dihabis-habiskan untuk membiayai iri, membiayai dengki, membiayai buruk sangka tadi. Nah, sholat diturunkan ke muka bumi itu untuk supaya kita ini terhindar dari perbuatan keji tadi. Nah, perbuatan keji itu artinya apa? Kita supaya jangan melakukan iri, dengki, buruk sangka, sombong. Nah, sholat tujuannya untuk itu. Makanya kalau sholat ini benar-benar kena sasaran, biasanya si pelaku sholat ini dia akan menjadi manusia-manusia basmala. Ya, manusia-manusia basmala itu manusia-manusia yang kuat sekali karisma cinta kasihnya, kasih sayangnya terhadap semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Jadi manusia-manusia basmala itu dia tidak akan pernah membeda-bedakan perlakuan cinta kasihnya hanya karena berdasarkan beda agama, hanya karena berdasarkan beda suku. Dia tidak pernah. Sebab apa? Manusia-manusia basmala itu betul-betul dia paham betul apa yang dikatakan oleh Allah. Di mana Allah berkata begini dalam kitab suci, cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Artinya apa? Orang lain itu kan, Allah berkata orang lain itu kan semua manusia. Bukan orang lain dalam arti kata orang lain dia dari bangsa mana, tidak. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, itulah sasaran daripada sholat, supaya kita menjadi manusia-manusia yang kuat cinta kasihnya. Nah, ini ada penelpon dulu nih Ustadz ya, langsung aja mungkin kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Ibu dengan Ibu siapa di mana, Bu? Salam. Iya, Ibu, silakan. Ibu dengan Ibu siapa di mana? Ibu Desnawati. Iya, silakan Ibu. Keluhannya apa, Ibu? Desnawati di Pondok Karya. Pondok Karya. Silakan Ya, Ibu. Ibu Desni. Penyakit kista, Pak. Kenapa Ibu? Udah 4 tahun. Dalam usia sekarang 48 tahun. 40? Umurnya berapa, Bu? 48 tahun. 48 tahun. 48 tahun. Iya, mengalami kista ya, Bu ya? Kistanya sudah berapa lama, Ibu? Iya. Yang Ibu rasakan? Kira-kira 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ya, mungkin silakan Ustadz. Ya. Ibu, tadi saya coba lakukan deteksi ya. Di daerah kepala memang agak sedikit tegang. Nah, ketegangan di daerah kepala ini sebaiknya diturunkan ketegangannya ya. Sebab begini, kista yang tadi itu kalau toh dilakukan operasi katakanlah begitu ya, selama ketegangan yang di atas kepalanya belum diturunkan, dia akan cenderung akan muncul kembali nantinya. Karena itu kami biasanya ya di terapi kolbu selalu yang kita utamakan, kita turunkan dulu ketegangan di daerah kepalanya, baru kita urusin kistanya tadi ya. Jadi saya pikir itu ya, dan untuk sementara waktu makanan yang bakar-bakar sebaiknya dihindari dulu ya. Dan kalau ada waktu ya silahkan datang ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi. Yang pertama kita lakukan terapi di daerah kepala. Jadi sekali lagi sebaiknya daerah kepala harus dibikin santai dulu, relax dulu ya. Nah, kalau memang bisa dengan cara refreshing silakan, tapi kalau emang susah ya dengan cara diterapi ya, kita turunkan ketegangan di daerah kepalanya. Nah, kalau toh memang nanti yang mau diambil tindakan medis, silakan saja ya, karena memang tindakan medis itu kan bagus ya. Cuman memang daerah kepala itu harus diturunkan dulu ketegangannya. Karena takutnya nanti kalau itu belum diturunkan, khawatirnya ya Bu ya, kan banyak sekali Ibu mungkin sering dengar kasus orang sudah dioperasi kistanya muncul lagi. Ya, muncul lagi. Kenapa itu terjadi? Karena sumber masalahnya tidak diselesaikan. Nah, sumber masalahnya itu kebanyakan di daerah kepala, dan ini tadi saya deteksi Ibu daerah kepalanya juga cukup tegang begitu. Baik Ustadz ya, break dulu ya Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam setelah komersial break berikut ini. Dapat beras 2 liter, terus minyak 4. Potret kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka tinggal di bedeng-bedeng yang dibangun di seputar lokasi pembuangan sampah. Saksikan dalam sudut kota. Nah, tayangan ini bukan untuk kamu karena ada tulisan D di ujung kanan atas, artinya untuk dewasa. Tidak semua tayangan di televisi cocok untuk anak. Pastikan mereka menonton tayangan sesuai dengan umurnya. Jadilah pemirsa yang cerdas. Ku tak ingin ku terluka, tak mau sesaat. Tetap di Ganas Musik bareng Patra sama Revin.
Masih di acara Medika Natura Malam, yaitu bersama narasumber kita yaitu Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa suntik atau tanpa pijit. Hanya menggunakan air putih, doa, dan juga minyak yang akan dioleskan. Baik, langsung saja kita sapa penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Siti Aminah di Bekasi. Ibu Siti Aminah. Silakan Ibu Siti. Keluhannya apa Ibu? Saya asam urat. Ini di sebelah kiri saya, tangan itu udah lama itu nggak sembuh-sembuh, sakit. Terus ini juga di bahu kanan juga terasa sakit gitu, sering tak kerikin sih, belum sembuh-sembuh. Iya, baik. Ibu umurnya berapa? Mohon maaf. Sekarang 43. 43. Ya, baik. Mungkin Ustadz Sony. Iya, ini kalau saya pikir sebaiknya jangan dikerik ya Bu ya. Jangan dikerik dulu, karena kalau toh memang asam uratnya itu kan nggak boleh, asam urat nggak boleh sampai dikerik atau apalagi dipijit kan nggak boleh ya. Kemarin itu aku refleksi Ustaz, tambah sakit, nggak bisa tidur. Iya, justru itu nggak boleh. Terus kemudian saya coba lihat di daerah kepala juga agak sedikit tegang ya. Iya. Nah, saya pikir kalau memang ada waktu sebaiknya diterapi dulu kepalanya. Dan kalau bisa menggunakan obat-obat asam urat juga mesti hati-hati ya, harus ikut petunjuk dokter. Aku minum itu zat asam urat yang saya dari apa itu Bekam. Aduh, saya bukan apa-apa ya Bu ya. Banyak sekali kita menghadapi kasus gagal ginjal itu gara-gara obat asam urat. Ya, jadi saya pikir kalau memang mau menggunakan obat asam urat, sebaiknya konsultasi ke medis ya, konsultasi ke dokter. Ini saya bukan apa-apa ya, tapi mereka itu kan sekolah. Ya. Kalau mereka bisa memberikan obat itu karena berdasarkan pengalaman sekolah ya, dokter itu kan sekolah. Jadi karena obat-obat asam urat ini rada beresiko terhadap ginjal gitu. Ya. Nah, kalau memang tidak mau menggunakan obat ya dengan cara diterapi tadi. Misalkan ini makannya kan nggak boleh kacang-kacang, kampung-kampung gitu. Ya. Kadang suka bandel makan tempe tahu, itu nggak apa-apa ya Ustaz ya kali ya? Ya saya pikir jangan. Nawar ini Ustaz. Saya pikir jangan. Karena begini Bu ya, saya banyak menghadapi kasus gagal ginjal. Ibu kalau nggak Ibu coba tanya deh sama orang-orang yang cuci darah. Sebagian besar pasti asam uratnya tinggi. Makanya kalau kita sudah berhadapan dengan asam urat, jangan dianggap enteng. Ya, jangan terus kemudian katanya ini, oh pakai ini, pakai jamu ini, waduh jangan dulu dah ya. Ustaz sebaiknya makannya apa ya Ustaz ya? Itu tadi saya pikir hindari dulu kacang-kacangan dan yang ijo-ijo. Ya, yang ijo-ijo kacang-kacangan. Makanya istilahnya pakai apa? Ikan gitu boleh Ustaz? Boleh, ikan boleh. Gitu. Dan terus konsultasi dengan medis, dengan dokter ya. Kalau memang Ibu tinggal di mana Ibu? Di Bekasi, di Karangbaru Pusat. Ya, karena kalau mau menggunakan obat-obat asam urat mesti hati-hati ya Bu ya. Oh iya. Sekali lagi harus dikhawatirkan juga ya nih Ustadz ya, bisa ke ginjal efeknya lebih banyak ya Ustadz. Iya, karena kita banyak sekali pasien-pasien kita yang keganggu ginjalnya. Kebanyakan konsumsi obat ya. Dekat sekali dengan urusan asam urat. Baik Ibu, terima kasih Ibu Siti. Iya. Nah Ustadz, ini kalau misalnya metode zikir sama doa itu gimana nih Ustadz? Ya, zikir bagus ya, zikir bagus, doa juga bagus. Sebenarnya intinya kan ada di mana, baik itu zikir, baik itu doa. Intinya itu adalah apa yang kita pelaku zikir atau pelaku doa itu harus memiliki hati yang baik tadi. Jadi kalau misalkan hatinya nggak baik, walaupun dia zikir sejuta kali ya sama aja bohong. Sebagai saya ambil contoh misalkan gini, dia katakanlah habis ngambil uang orang, ya kan? Terus kemudian dia berzikir, ya nggak akan dikabulkan zikirnya, ya kan? Nah, demikian juga dia habis ambil uang orang, dia berdoa, ya nggak akan dikabulkan doanya. Nah, poinnya ada di mana sebenarnya? Kok bisa dikabulkan? Ada di hati si penzikir tadi, ada di hati si pendoa tadi. Makanya kembali lagi kepada tema kita, bahwa sholat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya untuk memberesin hati tadi. Nah, kalau hati ini sudah baik, dia walaupun menggunakan zikir, walaupun menggunakan doa, walaupun cukup angkat tangan begini saja,
walaupun nggak pakai zikir, nggak pakai doa, cuman dibatin dalam hatinya saja, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Karena kuncinya itu bukan di zikirnya, kuncinya bukan di doanya, kuncinya bukan di ayat-ayatnya, tapi kuncinya ada di hatinya itu. Itu yang Allah katakan. Katakan ya Muhammad, aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Nah itu, dimana Allah juga berkata kan, kalau segumpal daging atau hati ini baik, maka baiklah semua. Jadi poinnya ada di hati. Gitu ya. Jadi kalau hati kita baik, insya Allah walaupun dia menggunakan media apapun, ya diijabah aja. Gak usah pakai kenceng-kenceng apa bicara doanya, bicara Doain zikirnya. ngadunya nggak usah kenceng-kenceng ya. Nggak usah pakai teriak-teriak. Cukup diam saja Diam juga aja diijabah. Karena Allah itu kan maha mendengar. Betul. Kalau yang namanya maha mendengar, kita nggak usah perlu teriak-teriak. Kalau yang namanya teriak-teriak itu kan bukan maha mendengar lagi. Iya kan? Orang yang rada tuli baru kita mesti teriak. Baik Ustaz, nanti kita lanjut. Itu bagi Anda yang ingin datang ke Anda bisa catat nomor telepon yang di alamatnya dan Utan 4 Jakarta Timur. Nomor teleponnya 8 atau di 08413 atau kita jangan kemana-mana. Setelah